Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak dulu, arwana memang punya pasarnya sendiri. Ikan ini walau diserbu sama tren ikan lain, namun pamornya nggak kunjung turun, cenderung stabil dan nggak digoyahkan. Kalau pamor stabil, otomatis harga jual mereka juga nggak pernah turun. Arwana seolah menjadi maskot sendiri dalam dunia ikan predator, apalagi di Indonesia yang notabene menjadi rumah bagi jenis arwana yang paling digilai yaitu arwana super red. Arwana Asia tersebar di Asia Tenggara, namun bentuk mereka nggak semua sama. Kebetulan yang warna mereka cuma hidup di Indonesia. Lantas apakah pantas kalau dunia mengenal Indonesia sebagai surganya arwana dan super red adalah harta karunnya? Mari kupas tuntas, tajam setajam-tajamnya, tonton video ini sampai habis ya. Arwana Super Red, harta karun Indonesia. Pada tahun 2021 lalu, BKSDA Kalbar melepas 30 ekor arwana super red ukuran indukan ke Danau Sentarum. Bukan tanpa alasan. Pelepasan ini gunanya biar jenis arwana yang paling terkenal ini bisa tetap lestari di alam asalnya. Soalnya beberapa tahun belakangan, jenis arwana merah ini populasinya makin memprihatinkan. Mereka udah jarang banget kelihatan di alam liar. Maka dari itu, BKSDA selaku pihak yang berwenang berinisiasi untuk menambah populasi atau restocking arwana super red di alam asalnya. Arwana super red memang menjadi magnet yang selalu menjadi penjerat para peminatnya. Tampilan ikan ini yang garang dengan ukuran sisik besar-besar serta warna merahnya membuat arwana super red masuk ke dalam kategori ikan premium, alias harganya mahal. Kenapa harganya mahal? Soalnya secara populasi, ikan ini emang udah nggak banyak di alam liar. Tapi, untuk menyeimbangkan permintaan pasar yang besar dengan populasi ikan ini di alam yang makin sedikit, maka dari itu sistem budidaya digalakkan. Tujuan utamanya adalah untuk memproduksi ikan berkualitas tanpa mengganggu populasi spesimen ini di alam asalnya. Indonesia terbilang berhasil melakukan ini karena arwana super red tetap bisa dijual di pasaran, tanpa harus membuat spesies ini menjadi punah di alamnya. Arwana Asia terbesar di Asia Tenggara, walau di setiap daerah warna mereka bisa berbeda-beda. Contohnya, arwana super red dengan green pino jelas berbeda warna. Namun secara klasifikasi ilmiah, mereka berdua ini adalah spesies yang sama, yaitu Asian arwana. Kenapa ini bisa terjadi? Mereka termasuk ke dalam haplotype, yang menurut beberapa sumber artinya adalah sekelompok alel dalam suatu organisme yang diwarisi bersama satu orang tua. Jadi walau tampilannya berbeda-beda warna, namun semua arwana Asia lahir dari satu sumber nenek moyang yang menurut ilmu pengetahuan juga berbeda dengan yang hidup di timur Indonesia, yaitu arwana jardini. Nenek moyang arwana Asia terpisah dari nenek moyangnya. Arwana jardini sekitar 140 juta tahun yang lalu pada awal era Cretaceous. Makanya bentuk kedua ikan ini walau sama-sama arwana, namun ciri-cirinya sangat berbeda. Tapi bentuk badan mereka cenderung sama. Hal itu menunjukkan kalau spesies arwana memang tidak berevolusi dengan pesat dari jutaan tahun lalu hingga sekarang. Mirip sama Channa Marulioides, arwana Asia juga punya warna yang berbeda-beda tergantung dari mana mereka berasal. Arwana hijau yaitu Green Arwana dan Golden Pino berasal dari Thailand, Malaysia, Myanmar, Kamboja, dan bisa ditemuin di Pulau Kalimantan, Indonesia. Warna mereka cenderung hijau, namun terbagi lagi ke dua subvarietas. Karena ada yang ekornya berwarna hijau silver dan ada pula yang ekornya berwarna kuning. Sementara itu, kalau arwana super red biasa ditemukan di Provinsi Kalimantan Barat, seperti dari Sungai Kapuas dan Danau Sentarum, yang dikenal luas sebagai habitat asli ikan ini. Selain super red, dunia internasional juga menyebut arwana ini sebagai blood red dan chili red. Walau punya banyak saudara dengan tampilan yang sangat cantik, namun arwana super red tetap menjadi yang terdepan. Penggila ikan ini nggak cuma berasal dari daerah Asia Tenggara saja. Soalnya arwana super red menjadi budaya tersendiri di Cina. Awalnya, arwana adalah ikan konsumsi. Pada abad ke-20, arwana masih dikenal sebagai ikan konsumsi. Mereka sering dimasak dan dagingnya dibuat ikan filet. Mirip sama ikan nila dan ikan patin yang saat ini mendominasi pasar daging ikan filet. Orang zaman itu masih menutup matanya untuk melihat pesona ikan ini yang sesungguhnya. Mereka masih menganggap rasa ikan ini enak, lebih enak daripada menikmatinya sebagai ikan hias. Semua berubah saat seorang pedagang ikan hias melihat ikan ini di pasar dalam keadaan nggak bernyawa. Soalnya ya kan emang buat dimasak.
Pada saat itu dia lagi jalan-jalan di pasar dan gak sengaja ngeliat seekor ikan arwana. Ikan arwana dijual kayak ikan gurame, di mana ada yang memang udah siap dibersihkan, tapi ada juga yang masih hidup. Karena kesengsem sama bentuknya yang cantik, pria ini membeli satu ekor yang masih hidup untuk dipelihara di rumahnya. Dari sinilah banyak orang melihat ikan tersebut dan sama-sama kesengsem. Lalu barulah makin banyak orang yang melihat arwana bukan lagi sebagai ikan konsumsi. Mereka baru melihat kecantikan ikan ini dari sisi yang lain, yaitu sebagai ikan hias. Entah bagaimana caranya, arwana akhirnya sampai ke Taiwan. Dari Taiwan, ikan ini semakin menyebar ke Cina, di mana akhirnya orang di sana percaya bahwa memelihara ikan naga bisa mendapatkan kemakmuran. Hal itu memang dipercaya karena arwana sekilas memang bentuknya seperti naga. Mungkin itu yang membuat orang percaya bahwa itu bisa mendatangkan kemunculan. Naga menurut masyarakat Cina memang melambangkan kebenaran, keberuntungan, kebaikan, kekuatan, dan kemakmuran. Memelihara ikan dengan bentuk seperti naga juga diyakini bisa membawa keberuntungan. Karena keterlibatan unsur budaya inilah arwana semakin gila popularitasnya. Orang udah nggak memelihara mereka karena keren saja. Tapi ada kepercayaan masyarakat yang mendorong banyak orang buat memeliharanya. Khususnya warga keturunan Tionghoa. Hal ini semakin melambungkan popularitas arwana Asia hingga saat ini dikenal sebagai ikan yang paling mahal di dunia. Pada tahun 2009, ada seekor arwana Asia albino yang dihargai hingga 200 ribu dolar atau setara hampir 3 miliar rupiah. 3 miliar itu bukan duit yang sedikit, tapi nyatanya ada saja orang yang mau membeli ikan hias dengan harga semahal itu. Sementara itu, arwana super red varian Emerald Violet Fusion Super Red juga punya harga yang selangit, yaitu sekitar 168 juta rupiah. Dengan harganya yang bernilai tinggi, sah nggak kalau arwana super red dibilang sebagai harta karunia Indonesia? Karena kalau mau dibandingin, harga mereka memang setara emas dan sumber daya alam berharga lainnya. Apakah negara sudah menyadari hal itu? Arwana super red menjadi jagoan ekspor. Ikan hias menjadi pasar yang udah dilirik sama negara. Karena pada tahun 2020 kemarin, Indonesia udah menjadi negara terbesar dalam ekspor ikan hiasnya di dunia. Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Singapura. Jepang udah ketahuan punya koi sebagai jagoan utamanya. Sedangkan Singapura dikenal punya breeder pari air tawar yang jempolan. Nah, Indonesia punya apa nih? Harusnya dengan luas negara yang jauh lebih besar ketimbang kedua negara tersebut, Indonesia bisa menjadi penghasil ikan hias terbesar di dunia. Hal itu didasari oleh KKP yang terus berupaya untuk menggenjot produksi ikan baik untuk konsumsi ataupun ikan hias buat diekspor ke luar negeri. Ada sekitar 1.226 jenis ikan air tawar yang bisa dibudidayakan di Indonesia, dan 128 jenis diantaranya adalah ikan endemik. Ikan endemik asal Indonesia bisa sangat berpotensi karena negara ini punya kekayaan alam yang luar biasa. Indonesia punya ikan aquascape yang indah seperti botia, cupang, rainbow fish, dan masih banyak lagi. Juga ikan predatornya seperti tapa, cana, dan arwana. Arwana super red diketahui menjadi jagoan ekspor Indonesia. Setiap tahunnya hampir 20 ton ikan arwana super red yang sukses diekspor ke luar negeri dan mampu menghasilkan sekitar 3,3 juta dolar US. Nah, arwana super red punya pasar yang besar di negara Cina, Taiwan, dan Singapura. Negara-negara tersebut adalah negara yang hampir didominasi oleh suku Tionghoa. Berangkat dari kepercayaan mereka, diyakini hal tersebut yang menjadi alasan mengapa ketiga negara tersebut sangat menggilai arwana. Lucunya, walau dipercaya sebagai pembawa untung, namun arwana bukanlah ikan asli di tiga negara tersebut. Mereka nggak bisa menemukan arwana di alam liar, jadi cara satu-satunya adalah dengan memesan ikan-ikan tersebut ke negara produsennya, di mana dalam kasus ini Indonesia menjadi negara yang paling mendominasi. Karena nggak bisa ditemuin di sana, otomatis Indonesia bisa menjadi leader di marketnya arwana. Indonesia punya jenis arwana yang paling punya harga serta kondisi alam yang sangat mendukung karena disinilah para arwana hidup secara alami. Dengan usaha yang keras dan perbaikan infrastruktur serta mempermudah SDM, maka bukan nggak mungkin Indonesia bisa menjadi negara paling teratas dalam bidang ekspor ikan hiasnya. Namun untuk memanfaatkan arwana sebagai komoditas ekspor yang stabil dengan kuantitas yang banyak, Indonesia harus bekerja keras. Arwana super red seperti jenis arwana Asia lainnya butuh waktu sekitar 3 hingga 4 tahun.
untuk mencapai usia matangnya buat bereproduksi. Jadi seekor arwana supret bisa dipelihara selama 3 hingga 4 tahun untuk akhirnya bisa dijadikan indukan. Memelihara arwana dalam waktu selama itu jelas butuh dedikasi, dana, dan waktu yang banyak. Selain itu, untuk budidaya arwana diperlukan lahan yang cukup luas karena ikan ini bisa tumbuh hingga 90 cm. Jadi diperlukan kolam yang luas untuk menjadikan tempat kawin sepasang arwana superet. Tapi upaya budidaya arwana di Kalimantan Barat dianggap punya prospek yang sangat cerah. 15 Juli lalu ada sebuah kontes arwana yang digelar di Tangerang. Kontes ini dihadiri sendiri oleh Bupati Kapuas Hulu, Bapak Franciscus Dian, yang datang jauh-jauh ke Jakarta untuk mempromosikan ikan arwana serta potensinya ke masyarakat ibu kota. Pak Franciscus menyampaikan kalau arwana supret udah menjadi komoditas impor andalan di Kalimantan Barat dan nilai ekonominya juga sangat tinggi. Arwana supret asal Kalbar sangat diminati sampai mancanegara. Menurut dia, harga ikan ini bisa mencapai ratusan juta. Maka dari itu, warga Kalbar banyak yang membuka budidaya arwana di dalam kolam. Menurut dia, tantangan paling besar dan memanfaatkan ikan arwana supret sebagai ikan hias adalah menyeimbangkan populasinya di alam, sembari memanfaatkan potensi mereka untuk dijual sebagai ikan hias ke seluruh dunia. Pengelolaan ikan ini di Kalbar menjadi pekerjaan rumah bagi Bapak Franciscus beserta jajarannya. Setelah selesai mempromosikan arwana ke ibu kota, Franciscus Dian langsung terlibat dalam sebuah aksi nyata untuk melestarikan arwana supret di alam liar. Bupati Kabupaten Kapuas Hulu itu menghadiri acara restocking arwana supret ke Danau Lindung Engpau, Desa Engpau dan Engpau Hilir, Kecamatan Bunut Hilir pada Sabtu 23 Juli 2022. Kali ini ada sekitar 14 ekor arwana supret ukuran indukan yang dilepas ke alam bebas, sebagai harapan bahwa ikan-ikan ini bisa berkembang biak dan menambah populasi mereka di alam asalnya. 14 indukan arwana supret ini diketahui merupakan spesimen yang dibesarkan di penangkaran. Pas sudah gede, baru dilepas ke alam liar. Setelah sukses melepas ikan arwananya kembali ke habitat asalnya, Pak Franciscus juga mengingatkan para warganya untuk nggak menangkap ikan dengan cara yang ilegal, seperti cara setrum atau memakai racun. Karena bisa saja cara ini nggak cuma membunuh ikan target, karena cara ini bisa mengancam ikan-ikan lain yang hidup di daerah tersebut. Menurut beliau, kalau semua lapisan warga di sana bisa bekerja sama melindungi arwana supret yang hidup di Danau Lindung Engpau, maka potensinya bisa dirasakan sendiri oleh warga yang hidup di sana. Selain arwana supret, Indonesia juga punya arwana jardini, arwana pino, arwana banjar, dan lain-lain. Semua punya pesona untuk jadi ikan hias level dunia. Kesimpulan, dengan nilai ekonomi yang tinggi serta permintaan pasar yang selalu besar, sah saja kalau ikan arwana supret adalah salah satu harta karun milik Indonesia yang potensinya bisa sangat dimanfaatkan. Arwana supret bisa menjadi ikon ekspor Indonesia ke seluruh dunia, seperti ikan koi asal Jepang atau manfish asal Brasil. Harta karun ini juga perlu dilindungi, bukan cuma dimanfaatkan potensinya. Restocking ke alam liar menjadi upaya positif guna menyeimbangkan populasi ikan di alamnya. Jadi anak cucu kamu, aku, dan semua warga Indonesia masih bisa menemukan arwana supret di alamnya. Memang bukanlah hal yang mudah untuk melestarikan sembari memanfaatkan potensi ekonominya. Namun jika dilakukan dengan seksama, maka hal yang positif pasti bisa didapat. Bangga dengan ikan endemik, bangga menjadi orang Indonesia karena kita punya arwana yang punya sejuta pesona. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya. Dah.